Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini aku Haidar, salah satu mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, program studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Nah, kali ini aku akan sedikit memberikan tutorial untuk pembuatan prinsip animasi. Untuk prinsip yang ada di sini, aku mengambil dua prinsip. Yang pertama itu squash and stretch, lalu ada follow through kalau nggak salah seingatku ya. Jadi mungkin kita bisa langsung praktekin aja, tapi mungkin aku mau jelasin dulu kalau squat and stretch itu nanti dia objeknya akan melebar dan menggepeng kayak bola. Kalau misalnya dia itu kena apa sih, benda keras, dia pasti akan kayak mantul gitu kan. Terus kalau follow through itu dia layaknya bunga bunga yang dia kena angin, efek anginnya tuh akan membawa si bunga itu pergi. Nah, tapi di sini kita akan prakteknya menggunakan bola semua. Oke, yang pertama ini kita bikin composition baru dulu, ram 1 aja, 30 frame per second cukup harusnya. Oke, di sini kita bisa bikin backgroundnya dulu, backgroundnya warna putih. Oke, putih, kita naik sedikit lah ya. Ya udah, terus kita bikin bola, di sini kita bikin satu bola dulu, satu bola. Sorry, kita pakai warna yang agak sih agak nyala ya. Nah, pakai satu bola. Nah, ini bolanya ada di sini. Oke, di sini kita akan mengaplikasikan squash and stretch. Ini kita taruh sini aja. Ini kita nyalain dulu tadi. Nah, ini di sini. Oke, jadi untuk membuat squash and stretch itu kalian harus membuat keyframe di transform. Di bagian transform ini yang pertama aku maunya di sini. Ini transform position kita nyalakan dulu. Ini dinyalakan untuk keyframe-nya, lalu kita geser ke detik 5. Detik 5 ya, detik 5 aja. Ini kita pastikan dia ada di detik 5 ya, supaya enggak kelamaan dan pas. Terus ini kita pindahkan posisinya ada di atas. Oh sorry, sepertinya ada sedikit kesalahan, aku lupa kalau misalnya anchor pointnya tuh harus sama. Jadi ini kita matikan dulu karena anchor pointnya harus sama. Ini kan anchor pointnya cuma satu ya, tengah sini. Aku mau pindahkan anchor pointnya dulu pakai ini. Ini anchor pointnya di sini kita pindahin ke tengah bulannya biar lebih gampang. Oke, bisa dikecil nggak? Oh nggak bisa. Bentar ya, ini kita pindahin di tengahnya pas. Nah, ini nggak pas-pas banget sih, tapi ya udah lah ya, biar nggak terlalu miring-miring banget lah. Nah, dah. Dan kita kembali ke ini ya, cara membuat squash and stretch-nya. Di sini kita pindahkan, kita bikin keyframe untuk position. Keyframe yang pertama itu ada di sini. Ini kita nyalakan untuk keyframe position. Terus di sini kita bikin 5 detik, kita nyalakan lagi dan kita pindahkan ke atas, ke sini. Nah, connect dikit.
ini aku gedein dikit ya supaya dia lebih kelihatan jelas. Oke, untuk membuat squash and stretch kalian harus merubah ininya, ukurannya, tapi ini kita rubah dulu di posisi ininya detiknya 2, ininya 30. Sorry, 215, harusnya 215. Nah, di sini kalian enggak, jadi kita bikin dari awal aja. Untuk di sini kalian bikin skill ya, dari skillnya ini kita nyalakan supaya dia bisa bikin gepeng gitu. Ini dinyalakan, skill plug ini udah nyala, dan kita atur ukurannya supaya dia agak gepeng, sekitar 70 kali ya, biar enggak ini banget. Oke, terus kita geser ke keyframe yang sini untuk kita kasih gepeng juga. Ini kita nyalakan gepengnya. Nah, kita pindah ke tengah-tengah, ini kita pindah ke 15, dan ini kita ganti ininya 100, yang ini 70. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ya, hasilnya gitu aja, tapi kayaknya masih terlalu lama ya, apa kita cepetin aja deh keyframe nya. Ini kita rubah ke 1 detik, 1 detik kali ya, kita geser dikit. Nah, ini 1 detik pas, kita posisikan di 1 detik. Terus yang ini supaya nggak kelamaan kita rubah ke 3 detik. Mungkin ini terlalu lama ya, jadi ini aja deh. Nah, kita rubah, kita geser. Terus yang ini kita geser lagi, ini kita copy. Di sini, terus yang ini juga kita copy di sini. 4 detik dong, mana 4 detiknya? Nah, ini. Nah, di sini kita kopikan, kita delete, ini kita pilih, kita copy sini. Kok nggak bisa? Apakah harus satu-satu? Nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Harusnya bisa loh. Oke, itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah posisinya dia harus kembali ke sini. Kok nggak mau ya? Jadi kita pakai cara manual aja lah. Kita kembalikan dia ke 4. Ini posisinya kembali ke, kita kasih keyframe ya dua-duanya, biar dia ngunci dulu. Kalau misalnya dia nggak ngunci, kita yang bingung nanti. Yang ini 10 dan 70, 100 dan 70, berarti yang ini juga harusnya 100 dan 70. Nah, ini 70 100 nih, 100, yang ini 70. Untuk posisinya kita ganti juga 958 dan 902, 958 dan 902. Oke, maaf ada sedikit kendala. Jadi ini tadi
udah jadi ya, ini udah siap untuk stretch and squashnya, udah pas, tinggal nanti kita finishing dikit. Terus tapi sebelum itu kita harus pindahkan ini dulu, terus copy objek ini udah ke copy ya, tinggal dikontrol aja sebetulnya. Dan untuk ini posisinya itu harus dirubah dulu. Nah, perubahan posisinya itu ada di sebelah kiri, jadi yang ini harus dirubah ke kiri, pindah ke kiri dikit ya, pindah ke kiri aja, sini aja ya, biar enak ya. 638 ada yang ini, aku ganti juga ke 638. Terus satunya juga 638. Nah, oke, ini udah ada dua kan, dua squash and stretch. Nah, tinggal sekarang kita harus menyatukan mereka berdua pakai parent. Caranya gimana? Caranya itu mungkin harusnya ini aku matiin dulu semuanya ya, karena nanti kita bakalan pakai rotasi yang lain, jadi mungkin aku berubah dulu sebentar ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk yang ini kita bikin objek kotak dulu mungkin ya, biar dia lebih gampang buat ngikutinnya. Kotak, kita bikin kotak dulu aja, kita bikin sini kecil aja, kita bikin kecil di situ. Terus oh, ini warnanya diganti kali ya, biar enggak kelihatan. Nah, terus ini kita turunin biar enggak kelihatan. Posisi anchornya kita benerin dulu, kita transform dulu, benerin anchornya. Oke, anchor udah benar, kita pindahkan ke posisi awalnya lagi. Oke, dan harusnya ini scale-nya agak kita gedein dikit ya, biar dia agak panjang. Oke, ini udah. Nah, sekarang tujuan kita adalah karena ini sudah, yang objek ini itu sudah digerakkan. Objek ini sudah digerakkan, jadi aku mau ketika objek ini ada di sini, kita gedein dulu. Ketika objek ini ada di sini, nah yang ini tuh belum gerak, yang ini belum gerak, jadi kita harus ngerubahnya dulu. Untuk efeknya kita matikan dulu biar nggak bingung ya. Yang ini, nah, itu yang mana tuh? Oh, ini shape 3, sorry, udah di shape 3. Ini mungkin yang squash and stretch-nya kita matiin dulu, kita del, dan kita rubah ini ke 100 supaya dia nggak bingung, supaya aku nggak bingung sih. Nah, setelah ini ikut posisinya, ketika dia masih ada di sini, dia udah di sini ke detik 1, aku mau yang ini tuh dia tuh masih ada di sini. Kita nyalain keyframe-nya dulu aja. Nah, keyframe kita nyalain, ini kita hapus. Aku mau tuh dia tuh masih di sini, aku mau dia masih ada di sini. Nah, tapi sorry guys, ada kesalahan. Ini kan ikut di sini, ada ini di sini, harusnya berarti dia berlambat. Dia ada di sini, ada di titik ke 1, ada di titik ke 1. Kita tambahkan itu lagi supaya dia agak mundur posisinya. Dia ada di sini,
Nah, jadi dia nggak langsung berangkat gitu. Nah, karena dia udah di ujung sini ya, dia udah ngintip di sini. Set. Harusnya kalau udah di sini dia itu masuk terus. Ini udah benar. Jadi nanti pas ketika dia ini kembali, ini udah sampai sini. Nah, udah detik ketiga. Yang ini agak telat, ini telat ke sini. Kita nyalain lagi posisinya, kita keyframe-nya kita pindahkan ke sini. Oke, nah harusnya jadi gini. Set, tek, set, tek. Nah, tinggal ini, yang ini itu harus mengikuti. Nah, yang ini mengikuti. Jadi kalau udah di sini, kita juga bikin keyframe ya di sini. Kita bikin posisi awalnya dulu, position, tanyain position dan juga rotation. Nah, terus kita samakan dengan keyframe yang dua-duanya. Kita samakan dengan keyframe yang ini dulu deh. Nah, ini dulu ya, supaya dia nggak susah. Nah, ini tanyakan, ini kita geser posisinya, kita naikkan, rotasinya kita putar. Kita naikkan. Nah, di sini kalau udah balik, jadi kan posisinya di tengah, detik kedua ya. Ya udah kita bikin ubah lagi dia di tengah, naik lagi, ini jadi 0, tapi yang ini naik, masih naik sampai ke sini. Nah, kalau balik ya kita harus mengembalikannya lagi ke posisi yang tadi. Ini kita nyalakan, tapi posisinya kita turunin di sini, terus ini yang kita putar jadi 36. Nah disesuaikan. Set, set. Sini kembali ke ini kita nolkan lagi, sini kita nolkan lagi posisinya, ini 0, terus ini turun. Nah, jadilah seperti ini. Set, set. Nah, jadi untuk bola yang ada di sebelah kiri dia akan mengikuti gerakan bola yang ada di sebelah kanan. Ini sebenarnya untuk yang bola sebelah kiri masih bisa kita animasikan lagi jadi squash and stretch, cuman mungkin nanti kalian coba sendiri ya. Itu saja, mungkin ini bisa kita render dulu. Ini kita export render queue plus ininya kita ganti ke mp quick time, format optionnya Apple ProRes 22 format 1. Oke, export juga, save and run. Selesai. Itu saja untuk tutorial kali ini. Jadi selamat coba dan semoga berhasil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.